وصل شغل كده الجهاد وزكاة أو ينتشر الشافي وجميع من أتدنا في كل هذا الكتاب وعمل صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kita lanjutkan masih bab orang mati yang kemarin sudah sampai kepada bab sholat ya, sholat dengan 4 takbir atau ada yang 5 takbir ya, masing-masing takbir antara takbir sesudah takbir pertama diisi dengan zikir ya, zikirnya udah pada paham semua insyaallah, dan juga sampai dengan takbir yang keempat. Nah setelah takbir yang keempat ada yang langsung salam, ada yang baca zikir dulu baru salam, ada juga yang takbirnya sampai 5 ya, tidak menjadi masalah dari hal semua itu, kita sudah paham semuanya. Yang selanjutnya wa idza faragha min at-takbirat wa adhkaraha salam taslimain. Dan ketika setelah takbir itu ya, dari masing-masing takbir itu diisi dengan apa namanya zikir-zikirnya, artinya bacaan-bacaan doanya ya, takbir yang pertama doanya apa ya, dan diingatkan juga setelah takbir itu menyelesaikannya dengan mengucapkan salam 2 kali salam ya, sebanyak 2 kali salam. Kasair sholawat ya, sebagaimana sholat-sholat yang lainnya ya, baik itu sholat fardhu maupun sholat sunnah sama salamnya ya, enggak beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, itu. Jadi 2 kali salam. Adapun tuntunannya, ada yang tangannya masih disedekap ucapkan salam, ada yang tangannya ucapkan salam ke kanan diturunin, ada yang ucapkan tangan kiri baru turunin tangan kirinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting enggak keluar daripada syariat agama ya, biarin aja ya, yang mana yang baik. Lima dzakaraha min hadis Abdullah bin Abi Auf. Diingatkan kepada kami juga ya, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Auf, wa hukum salam, dan hukum salam itu ala madzakaranaha fi taslim fi sa'ir salat ya, sama ya, hukum salam itu sama dengan sholat yang lainnya ya, jadi hukumnya wajib ya, kalau nggak salam sholatnya nggak sah gitu. Jadi sama sholat mayat nggak pakai salam, nanti sholatnya nggak sah ya, sebagaimana sholat yang lain. Hadza huwa mazhab sahih mukhtar, itulah ya mazhab yang terkemuka. Walana fihi hana khilafi dhaifi taraktuhu li adamul hajati ilaihi fi hadzal kitab. Dan ada bahagian daripada juga pendapat ya, yang lemah meninggalkan di mana sholat apa namanya salam ya, tapi apa namanya enggak terkenal ini itu apa namanya salam, ada yang 1 kali aja ya, ada yang cukup 1 kali. Kalau ini 2, kita diajarkan 2 ya. Kalau sholat fardu itu atau sholat sunnah, sholat yang biasa itu 1 kali salam nggak apa-apa ya, wajibnya 1. Tapi kalau ini diajarkan 2, kepada kita 2. Adapun yang 1 kali salam aja cukup ke kanan assalamualaikum ya, itu sah sholatnya, tapi itu pendapat yang lemah, jadi nggak dibahas di sini ya, karena nggak mau terjadi pertentangan. Jadi kalau ada orang yang sholat jenazah salamnya cuma 1, dia biarin aja ya, itu pendapat dia.
Maksud al-fakir di sini antum sekarang kan paham. Jadi kalau ada orang begitu jangan diperdebatin. Ya, masing-masing udah ada gurunya. Begitu maksudnya. Walau jaa masbuk. Nah, seandainya datang seorang masbuk itu apa? Yang sholat telat. Sholat telat, ketinggalan dari imam, enggak bareng imam takbirnya, tapi dia masuk ke dalam jamaah. Ya, misalnya kalau sholat biasa, sholat maghrib 3 rakaat, dia baru datang setelah 2 rakaat imam, atau ya setelah 3 rakaat imam, itu namanya masbuk. Ya, sholatnya telat, takbir pertamanya enggak bareng sama imam, namanya masbuk. Ya, bukan mas BHI, bukan masbuk. Beda ini sama masjid beda ya. Masbuk. Ya. Kalau sholatnya sendiri namanya apa? Munfarid. Ya, munfarid, masbuk, munfarid. Tuh. Nah, kalau orang masbuk bagaimana caranya? Kalau sholat biasa, antum tahu ya? Tahu nggak semuanya? Tinggalan rakaat. Tinggalan rakaat. Pas ketinggalan di waktu apa? Nah, misalnya imam baru sholat pertama nih, rakaat pertama, ya, ente datang wudhu dulu, begitu udah wudhu, imam udah takbir, Allahu Akbar, ruku, antum datang nih, ya, masuk. Dapat nggak? Dapat sholatnya ya. Asal antum ikut ruku. Kalau imam udah bangun, ente baru takbir. Ente imam baru bangun ruku. Udah takbir ruku bangun. Ente takbir nggak dapat. Berarti ente nggak masuk rakaat pertamanya imam. Ya, berarti sholat itu cuma ngikutin imam doang. Nanti berarti ente ketinggalan 1 rakaat. Dibalas setelah imam salam, ente berdiri lagi. Ya. Nah, kalau sholat jenazah gimana? Nah, sholat jenazah gimana? Jarang sih emang ada yang ketinggalan ya, tapi ada juga lah pasti. Nah, caranya gimana? Suatu waktu aja masih begitu. Kita belajar. Begini saudara. Walaupun ada masbuk, seandainya ada masbuk, ya. Fa'adrakal imam fi ba'da sholat. Ya, dia mendapati imam sebahagian daripada sholatnya imam. Ahram ma'ahu fil hal wa qara al-fatihah. Udah bahagian daripada imam itu bersamanya ketika imam itu membaca surat al-fatihah. Summa ma ba'daha ala tartib nafsah. Jadi begini, kalau ada seorang masbuk kan sholatnya sir. Perhatikan juga, ada sholat jenazah yang jahar. Udah dibahas kemarin. Jadi kalau antum dengar ada sholat jenazah yang jahar, diam aja. Karena itu pemahaman mereka, biarin. Ya. Jadi bid'ah enggak, udah biar diam. Ada ajaran yang begitu, ya, ada gurunya, begitu ya. Dan itu dibiarkan sama para ulama, biar aja. Tapi yang paling yang paling terkemuka itu sholatnya sir, baik itu siang maupun sholatnya malam. Ya, sholat jenazah malam sir juga. Sholat jenazah siang sir juga. Kapanpun waktu kita sir, artinya diam. Ya, cuma Allah Akbar doang yang bergerak. Nah, begini saudara, ketika kita datang imam udah Allahu Akbar, kita baru ngambil wudhu, ya. Terus kita selesai, imam udah Allahu Akbar lagi, berarti kita ketinggalan satu takbir. Kita masuk nih Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Maka baca surat Fatihah harus kita. Kalau imam kan Al-Fatihahnya udah Allahu Akbar, Al-Fatihah harus baca ya kan. Terus imam takbir kedua Allahu Akbar, baca Allah. Salawat. Nah, kita jadi kita baca salawat. Kita udah tahu nah ikut takbir kedua. Udah ikut Allahu Akbar. Kita baca salawat salah. Baca Al-Fatihah. Jadi hitungan kita takbir yang pertama, walaupun imam udah takbir yang kedua.
Begitu. Paham sih nggak? Ada yang paham? Ada yang kurang paham nggak? Nggak ada, harus paham nih. Terus waktu ente ketinggalan sholat, tinggalan nggak ikut. Banyak yang begitu loh. Ini salah. Ya, jenazah udah gitu, imam udah takbir, ketinggalan. Apalagi kalau jemaahnya ratusan. Ya kan sering ketinggalan, ngambil wudhunya berebutan. Ya, oh dia udah deh, biarin deh. Nggak boleh begitu saudara. Ikut tetap. Ya, ketika udah rakaat takbir pertama, Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah, kita berarti ikut imam yang takbir kedua. Takbir kedua berarti kita baca Al-Fatihah, imam baca salawat. Nah, kalau ketika kita masuk ke takbir keduanya imam kan udah Allahu Akbar baca Al-Fatihah. Kita masuk nih. Allah, misalnya imam di takbir kedua Allahu Akbar ya. Tapi ketika itu imam juga takbir yang ketiga Allahu Akbar. Berarti kita tinggalan 2 takbir. Kita bareng takbirnya imam. Paham gak sih? Coba. Ini imam Allahu Akbar takbir baca Al-Fatihah. Ya. Takbir kedua Selawat. Allahu Akbar baca sholawat. Kan masih takbir kedua tuh. Kita masuk Allah, imam takbir juga Allahu Akbar. Berarti ente nggak dapat takbir yang kedua. Ente masuk ke takbir yang ketiga. Berarti ente ketinggalan 2 takbir. Ketika imam baca yang takbir ketiga baca apa? Doa Allah maghfir lahu atau Allah maghfir laha, Allah maghfir lahu. Ya, baca gitu. Ente masih baca Al-Fatihah. Paham? Ya sampai sini ya. Nah, ketika itu masuk Al-Fatihah, itu berarti ente baru 1 takbir. Terus seterusnya ente tertib selesai yang ente diajarkan. Habis Al-Fatihah takbir kedua ente baca salawat. Terus kan imam salam nih setelah takbir keempat. Ya. Ente jangan salam. Ente takbir lagi. Ente takbir lagi selesai itu ini. Sholatnya sampai takbir keempat, baca zikirnya, baru salam. Paham sampai sini? Jadi kalau nanti ada yang ketinggalan dari sholat jenazah, itu jangan udah ketinggalan. Kagak sama hukumnya. Sama caranya dengan sholat yang biasa. Cuman bedanya pakai takbir hitungannya, bukan pakai ruku, bukan pakai rokaat, begitu ya. Udah paham sampai sini ya? Salam alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bilang daripadanya itu nggak usah. Jadi ketika imam habis salam, kita kan masih 2 kali takbir. Kita cuma takbir aja, nggak usah baca apa-apa lagi. Allah, imam tidak salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan 2 takbir lagi. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tapi itu lemah. Udah baca aja zikir yang kita pelajari ya. Berarti paham ya. Maka daripada itu dikatakan di sini. Faqad qala Abu Ali Budail bin Iyad. Dari Abu Ali Budail bin Iyad mengatakan al-lazama tariqah, ada lazimkan oleh kalian ya apa yang ditunjuk oleh kalian, maksudnya di apapun yang kalian diberi petunjuk, apapun yang kalian diajarkan, biasakan, artinya pakai. Udah dikasih tahu nih sekarang, pakai katanya gitu ya. Wala jarurruka qalladus salaki, walaupun sedikit orang yang pakai, wa iyyaka ya, dan janganlah, dan hendaklah bagi kalian wa taraqad dhalalah, tinggalkan kebodohan. Wala taqtaru bi kasaratil halakin, walaupun banyak orang yang melakukannya. Perhatikan. Jadi kalau orang bilang ini nggak bener nih, belum, kita udah diajarin pakai. Tapi ada orang yang begitu, akhirnya udah gitu, tinggalin.
Walaupun banyak yang melakukannya, bukan berarti mereka benar. Dan kita yang sedikit melakukannya, bukan berarti kita yang salah, begitu ya. Jadi kalau udah diajarin, dipakai. Paling tidak ente punya ilmu untuk beramal. Sebab amal tanpa ilmu nol. Makanya harus belajar. Ya. Ente percuma tukang tungging nggak tahu ilmunya. Karena kenapa? Nunggingnya salah. Nol. Bacanya wah, sholatnya lama. Ya, tidaknya bacanya lama. Tapi nol, kenapa? Salah bacanya. Makanya harus belajar. Adapun tidaknya cepat, tapi diterima. Kenapa? Karena benar. Ya kan ada yang pendek kan, Rabbana walakal hamd cukup. Nggak ada panjang banget, tapi salah. Makanya harus belajar. Pokok terbaik Nabi Sunnah nilai haki. Ma ya dari ma untuk wa amama yakir. Kita lanjut yang lain. Bab mayakulu mamarat bihi janazata aura'ah. Apa yang kita mesti katakan ketika kita dilintasi oleh jenazah? Kita lagi asik duduk, jenazah lewat. Apa yang mesti diomongin? Apa yang mesti dijawabin? La ilaha illallah. Iya, alhamdulillah. Benar. La ilaha. Ya benar, la ilaha illallah. Bahagian daripada itu juga. Tapi begini yang diajarkan daripadanya Rasulullah SAW. Yastahabu ayyakul, disunatkan kita mengucapkan subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi La yamut. Subhanal Subhanalladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Coba Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Jadi kalau lewat ini subhanal hayyil ladzi, enggak taunya orang sakit. Ya tapi benar juga boleh. Ya kan, karena Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Jadi kalau jenazah lewat kita ucapkan Subhanal hayyil ladzi la yamut. ingetin subhanal hayyil ladzi la yamut. Doa itu juga hampir sama. Doa apa namanya? Lupa. Apa? Kalau kita sholat lupa. Sujud apa doanya? Subhanalladzi la yamutu. Subhanallah. Belajar lagi. Wa qala qadha, ya, dan wa qala qadai daripada qadi, ya, yang bernama Imam Abdul Mahasan Ar-Rawayani namanya, Abul Hasan Ar-Rawayani. Min ashabina daripada sahabat kami fi kitab, dalam kitabnya, namanya kitabnya Al-Bahr. Namanya kitabnya Al-Bahr. Istahibu ayyada wa yaqul. Disunatkan kita untuk mengucapkan ketika ada mayat lewat, la ilaha illallah hayyil ladzi la yamut. Tadi subhanallah hayyil ladzi la yamut. Kalau ini ya kata Al-Imamul Abul Mahasin Ar-Rawayani, la ilaha illallahul hayyil ladzi la yamut. Baiknya digabungin. La ilaha illallah subhanalladzi subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanallah hayyil ladzi la yamut. Udah sahih banget. Ya, apalagi tambahin la ilaha illallah subhanal hayyil ladzi la yamut. Ya. Tapi iya ada awalaha, dan disunatkan kita untuk mendoain si mayat. Wa yasni alaiha, dan memujinya bila khairi, atas kebaikan-kebaikannya, in kanat ahlan lisanai, jika yang mati itu pantas untuk dipuji.
pantas untuk dipuji. Lewat subhanal hayyil ladzi la yamut ya, orang lain ya, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah berkahi. Itu perlakuan kita sama mayat aja kita begitu, apalagi sama orang hidup ya, yang baik-baik kita. Wala bijazafu fi sanaih, tapi jangan keterlaluan itu mujinya, nanti akhirnya dia salting salah tingkah gitu kan. Banyak kalau salah tingkah itu repot kan? Ya. Jadi jangan terlalu kebanyakan. Bab mayakulahu may yudkhilul mayyit qabra. Apa yang mesti kita ucapkan yaitu doa ya, ketika kita mengubur mayat. Islam itu apa, harus ada doanya. Riwayat di Sunan Abi Daud wa Tirmizi, diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud wa Tirmizi dan Baihaqi dan yang lainnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza wada'al mayyit fil qabr. Manakala beliau itu mengubur mayat. Ya, manakala beliau mengubur mayat. Apa yang diucapkan Rasulullah? Bismillah wa ala sunnatu Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Coba ketika ente nanti suatu waktu ente bakal ngubur mayat, anda belum pernah ngubur bapak-bapak, maka ucapkan apa ya? Nangkep, ya kan, nangkep 3 orang ya. Kalau kuat sendiri nggak apa-apa ya. Sendiri gimana? Kalau kuat sendiri nggak apa-apa ya. Kalau kuat sendiri dan nggak repot, takutnya kan jomplang jatuh. Akhirnya justru pala duluan. Ya makanya bantu sama yang lain. Ketika naruhnya, ucapkan Bismillahi wa sunnati wa ala sunnati Rasulullah. Entah ente yang dikubur atau ente nguburin orang. Begitu. Ketika ente udah belajar ini, insya Allah yang ngubur ente baca gituan. Perhatikan, makanya berbuat baik sama orang, nanti akan antum diberi ganjaran baik juga sama orang lain. Ya, di sini kuncinya. Buat baik sama orang, artinya antum persiapkan doa ini untuk antum ngubur orang dan antum baca, insya Allah antum ketika dikubur dibacain juga sama orang. Gitu. Ya. Jadi jangan sembarangan belajar. Jadi Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Bacanya apa nih baca? Bacanya apa ya? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas sunnahnya Rasulullah, dan atas yang dicontohkan Rasulullah, dan atas yang diajarkan Rasulullah. Artinya begitu. Padahal Rasulullah yang mengucapkan dalam rangka apa? Ngajarin kita. Perhatikan, Rasulullah mengucapkan ini wa ala sunnati Rasulillah. Kan Rasulullah sendiri dalam rangka apa? Ngajarin kita. Tuh, kalau nggak diucapkan wa ala sunnati Rasulillah, kita ucapkan Bismillah doang. Bismillah. Tapi Rasulullah nyontohin. Namanya juga Rasulullah kan suri tauladan yang baik. Dan semuanya harus dicontohin. Rasulullah contohin wa ala sunnati Rasulillah. Makanya Rasulullah ya mengucapkan syahadat disuruhnya Muhammad Rasulullah. Contohin Pak Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kita tambahin apa? Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad ngajarin ya Rasulullah apa salawat yang baik buat kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah ngajarin itu. Tapi kalau kita, siapa kita? Siapa Rasulullah? Maka kita puji Rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak pakai Sayyidina, nggak apa-apa, nggak jadi perkara. Pakai Sayyidina kan lebih bagus. Karena kita menghormati junjungan tahu mana junjungan tahu. Ada orang kerja sama orang kaya, manggilnya apa? Nama orang kayanya John. Manggilnya apa? Ini orang kerja pembantu, manggilnya apa? Bos. John. Sopan.
Lu manggil gue John, gua kasih juta, besok gak usah kerja lagi. Gitu kan? Masih manggil apa? Bos John. Kalau nggak Tuan John. Paling minimal Pak John. Di bawahnya lagi Mas John. Enggak ada manggil namanya doang, ya kan? Kasih palu sejuta, 100.000 besok gak usah masuk lagi. Gitu kan? Iya, ente manggil ya Pak, bos ente. Manggil apa? Tuh, semuanya pakai Pak. Ya. Ente manggil guru ente, Rasul guru loh. Manggil guru coba. Namanya Karta, manggilnya Karta. Ini gimana soalnya? Kasih SP loh. 3 kali lagi, 2 kali lagi ente out ya. KJP tutup. Cabut. Itulah namanya rasa penghormatan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus yang Muhammad. Wa min hasan, daripada yang baik, wa min hasan doa min nas alaihi Syafi'i rahimahullah, daripada doa yang baik ya yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah fi dalam kitabnya Mukhtasarul Mazani. Qala dikatakan yaqul, ucapkanlah yaqul ladzina yadkhulunahul qabr. Nah, kata-kata yang diucapkan ketika kita mengubur jenazah. Apa itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, kita boleh pelajari. Karena sewaktu-waktu kita nanti ada orang yang kita cintai, ada orang yang kita sayangi, ada orang yang dekat dari kita, ya. Maka ini doa bagus. Allahumma aslamahu ilaikal Allahumma aslamahu ilaikal asihah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu jenazah ini dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sendiri, dalam kubur sendiri. Tuh. Jadi begini, baik gimana? Bisa nggak dipotong itu dipotong, ya? Terus ini doa ketika kubur, gitu misalnya. Doa ketika kubur terus diposting gitu, biar semua pada tahu. Ya, ini penting soalnya. Suatu waktu antum bakal nguburin orang yang antum cintai. Dan kalau kita udah cinta sama orang, kita berharap ini orang akan mendapatkan perlakuan yang baik dalam kubur. Kan begitu ya? Begitu saudara. Ya, nah makanya Allahumma aslamahu ilaikal asihah. Ya Allah, aku serahkan jenazah ini kepadamu dalam keadaan sendiri. Artinya belum Syafi'i berdoa. Min ahlihi wa walanihi wa qarabatihi wa ikhwanihi. Sendiri dia daripada keluarganya enggak nemenin. Anaknya enggak nemenin. Kerabatnya enggak nemenin. Dan saudara-saudaranya enggak nemenin di dalam kubur ini. Perhatikan. Wa faragha man kana yuhibbu qurbah. Ya, dan terpisah dia daripada orang-orang yang dia cintai, yang dekat sama dia. Jadi kalau udah meninggal sama ayah itu terpisah, dia nggak bisa lagi terpanggil ayah. Wa kharaja min sa'atid dunya wal hayati, dan dia keluar daripada keluasan kehidupan dunia. Ila zulmatil qabri wa dhikri, kepada kegelapan kubur dan kesempitan kubur. Lubang sempit nggak? Sempit saudara. Ketika digali, emang ukurnya 2 kali 1 meter, seolah-olah lega, ya, seolah-olah lega. Tapi ketika udah dikasih papan aling-aling, apa namanya? Papan ari-ari. Dikasihkan gitu kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia dikasih gituan. Dikelurumin tanah, sempit kagak? Sempit. Perhatikan, ini belajar, perhatikan, yang banyak bicara. Ya. Sempit kagak? Sempit kan? Ente bayangin, ente di situ sendirian. Di dalam kubur. Sekarang ente masih luas nih.
masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngobrol. Kan tadi udah dibilangin, ya, keluar dia dari keluasan dunia, menuju kepada kegelapan kubur dan kesempitannya. Ente masih bisa tegur sampah betul, sama orang tua, sama sahabat semua. Di kubur ente mau tegur siapa? Malaikat yang tegur ente. Malaikat yang tegur ente. Kalau ente baik, tegur baik. Kalau nggak baik, wallahu a'lam. Begitu, ya. Makanya perhatikan. Paling enggak, ente dapat sesuatu yang baik. Bekal-bekal ente di dalam kubur. Maksud aneh begitu. Bekal-bekal ente di dalam kubur. Siapa yang nolong kalau begitu? Anda aja khawatir. Khawatir di dalam kubur sendirian, saudara. Sendiri ente dialami papar hari-hari di kerupung tanah. Ente bayangin coba. Gelap. Bengap dalam kubur. Sekarang kita masih bisa ketawa-tawa, masih bisa nyaman. Nanti kalau udah saatnya begitu, ditanya amal ente apa? Masuk lubang ini ente apa jaminan supaya nggak diseksa? Mau ente ditanya begitu? Mau kita ditanya begitu? Ente udah dibaringin, datang. Ente punya modal apa? Supaya aneh nggak nyeksa ente. Bekal nyogok saudara. Nih modal Anda. Cukup. Anda balik lagi. Istilah kata begitu. Ya. Prok. Kuburan kerja. Nggak kelihatan dari atas, nggak kelihatan. Nanti ente mau ngalamin. Kalau mau ngalamin segera ini. Gitu. Dari atas nggak kelihatan. Atas bawah prok. Kiri kanan prok. Rembuk. Tanah membara jadi lahar ente kuburan. Tidur di atas lahar gimana sih? Tahu kan Ubus Gendoi Gunung Merapi? Orang cemong kena asapnya doang. Ini ente tanah kuburan tadi yang lembek jadi lahar panas membara. Pikirkan itu saudara. Ya, ini bekal buat kita nanti. Makanya Imam Syafi'i ini doanya nangis. Kenapa? Karena merasakan bagaimana di dalam kubur. Ketika dia ngubur seseorang, ya. Wa nazalaka wa anta khairu manzulin bi. Dan aku istirahatkan dia kepada engkau dan sesungguhnya engkau lah tempat istirahat yang baik. Tuh. Jadi itu mayat diistirahatkan dan sungguhnya engkau lah tempat istirahat yang baik. Aku batahu fabi jambin. Maaf kalau aneh ke bawah emosi soalnya ini aneh kayak lagi ngerasain juga. Aku batahu fabi jambin. Seandainya engkau siksa dia, ya, dikarenakan dosanya, ya Allah. Seandainya engkau siksa dia nih, dengan karena dosanya dia, dalam kubur engkau siksa. Wa in afauta anhu fa anta ahlul afw. Dan seandainya engkau maafkan dia, sesungguhnya engkau tempat maaf yang baik. Sungguhnya engkau maha pemberi maaf. Makanya kita doain nih mayat. Kalau kau mau seksa ya Allah, karena dosa ini seksa. Tapi engkau tempat maaf yang baik. Angkat ini jenazah. Saudara, kalau kita doain saudara kita yang lagi di kubur, insya Allah kita lagi dikubur sama orang, didoain. Didoain siapa ya? Kita cuma butuh doa, duit kagak lagi. Cuma kagak lagi dibutuhin. Doa saudara. Kalau ente punya keturunan yang baik, didoain mana ente. Kalau ente punya harta benda yang baik, ngalir itu. Tapi kalau semuanya ente nggak punya, ente punya apa? Ente cuma punya sahabat, ente cuma punya saudara-saudara nih yang lagi kita ngumpul, yang ngedoain kita semua di kala kita meninggal. Nggak ada, cuma doa.
Ya, sekali lagi rasakan coba. Ente sekarang baik, ente dalam kubur sendirian. Nggak ada yang doain. Makanya begitu, ya. Ampuni dia ya Allah. Ente nggak bisa bahasa ini. Ketika ente kubur begitu, ya Allah ampuni dia. Maafkan dia ya Allah. Jangan engkau seksa dia. Bebas saudara, yang penting ente doa yang baik. Yang penting doa yang baik. Gitu ya. Dikubur ente diseksa. Ya. Dikubur ente diseksa. Ya. Orang bilang kan pasti diseksa di neraka. Enggak ada permanennya. Aceh. Tidak juga. Kabar Pak Aceh. Jadi gitu, kalau dikubur kalian diseksa, kita diseksa. Sudah pasti di neraka dapat seksa. Double garda. Jadi Nanjak ente, double garda. Nanjak penderitaan ente. Gitu, saudara. Lalu lanjutkan doanya oleh Imam Syafi'i, anta ghaniyun an azabi. Sesungguhnya engkau maha kaya, ditulis sama Imam Syafi'i, ghaniyun, maha kaya daripada seksaan. Artinya seksaannya banyak ya Allah. Jenisnya banyak. Di dalam kubur seksaan Allah banyak jenisnya. Ente mau dibelatuin. Ente nggak ngerasain kayaknya, tapi gitu sakitnya kayak kapan tahu misalnya. Ente mau dililit ular, kan ada dililit ular itu dalam kubur. Ente mau diempit sama tanah, banyak sisaan Allah caranya. Dalam kubur doang nih, dalam kubur doang. Ya, wa fakirun ila rahmati. Dia ini ya Allah, jenazahnya butuh rahmatmu. Engkau maha kaya, engkau punya adab banyak, engkau punya seksa banyak, tapi dia butuh rahmatmu ya Allah. Maka berilah dia rahmat. Allahumma skur hasanata. Ya Allah, terimalah kebaikannya. Tuh, terimalah kebaikannya. Karena manusia sejahat apapun pasti punya kebaikan. Manusia sebaik apapun pasti punya kesalahan. Ya, begitu saudara. Maka ampun, terimalah. Waghfir sayyi'ata. Ampuni kesalahannya ya Allah. Wa inhu min adzabil qabri, dan lindungi dia daripada azab kubur. Wa jama' lahu, dan kumpulkan dia bi rahmatik, dengan rahmatmu. Allah amna min azabik, yang aman, ditempatkan yang aman daripada azabmu. Waqfihi kulla haulin dunal jannah, dan tutupilah, lindungilah dia, hindarkanlah dia dari perjalanan yang menyulitkan ke jannah, ke surga. Ya Allah, makhluk ya Allah, berikan kepadanya ini si mayat fi taraktihi, daripada orang-orang yang ditinggalkan, fil ghabirin, daripada orang-orang yang terdekatnya, warfa'hu, dan angkat derajatnya fi iliyin, ke tempat yang tinggi, walu alaihi bi fadli rahmatik, dan fadilahkanlah dia dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Insya Allah doa kita diterima. Ini tadinya mayat mau diseksa, insya Allah nggak jadi diseksa. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi kalau agak ini, karena ini kita bakal demikian, saudara. Ada yang ngejamin nanti bisa lebih lama dari Ani? Ada yang ngejamin Ani bisa lebih lama dari ente? Ada yang ngejamin ente bisa lebih lama dari orang tua ente? Tidak ada. Ya, bahkan ada anak yang baru lahir meninggal. Anak yang meninggal di dalam kandungan juga ada. Ya, nggak ada yang bisa ngejamin umur seseorang. Maka daripada itu, yuk kita sama-sama kita hisab diri kita. Udah berapa banyak kita ngumpulin modal?
Karena modal ini perlu, saudara. Modal ini perlu. Ya. Buat apa? Buat kita berangkat kepada sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nanti pulang ke sisinya Allah Subhanahu wa taala. Itu mau pulang ke sisi yang siapa? Ya, enggak bisa. Semua ini milik Allah. Bahkan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semuanya milik. Untuk pulang ke sisinya Allah dalam keadaan tempat yang baik butuh modal. Modalnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna khairal zat, sesungguhnya modal yang baik. Takwa adalah takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itulah takwa. Kata Sayyidina Umar, takwa itu apa? Berhati-hati. Kalau kita diibaratkan jalan ada duri, jalannya jingkek, hati-hati. Jijit, milih jalan yang baik, yang bagus. Makanya tadi dikatakan oleh ulama, ya, kalau kita punya pegangan diajarin sama guru kita dan ini kita yakin bahwa yang diajarin guru kita adalah benar, laksanakan walaupun orang lain mencemooh. Dan orang lain yang mencemooh jangan kita ikutin walaupun banyak jumlah. Pegang dimanapun ente berada, ente masih hidup di kalangan orang-orang muslim. Banyakkan, coba ente ke luar negeri yang negaranya muslim jadi minoritas, terus ente bergaul dengan orang-orang non muslim, ente mau gimana? Mau ikut mereka? Pertama, bersyukur ente masih hidup di kalangan orang muslim yang masih bisa ngingetin, yang ketika ente mati dikubur ada yang doain. Coba ente di negara non muslim meninggal, ya, udah dikubur pakai beko, mau nggak dikapanin, ya kan? Kuburin lagi kurupin. Yuk sama-sama malam ini, ya Allah, mendekati Ramadan, beri saya kekuatan, beri kami kekuatan ya Allah untuk meningkatkan iman kami dan jadikan kami orang-orang yang taat kepada Rasul. Pulangkan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan jadikan kami ahli surga. Amin, Allah. Kumpulkan kami semua ini nanti di jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang nanya guys? Iya. Jadi dijelasin itu ada penyusun apa gitu kan, itu bahwasannya itu ada siksa kubur bermacam-macam. Dari ada dari ular lah, dari kuburan sempit ya. Menurut di situ siksa yang paling berat itu apa sih? Semua siksa berat. Enggak ada siksa yang enteng. Seenteng-entengnya siksaan itu, ya. Al-Fakir nggak bisa ngejelasin apa itu karena Al-Fakir nggak pernah alami. Ya, seenteng-entengnya itulah yang harus kita hindari. Semisalnya ente digigitin cacing, ya kalau digigitin namanya digigit semut merah aja ente. Gatal langsung. Nah, terlebih ente dalam keadaan digigit semuanya kan. Bulan sempit, nggak bisa bergerak. Ente dikasih udara pengap, menderita nggak? Ente naik mobil, tutupin semua, plok. Ayo. Nggak usah di dalam tanah. Ente di dalam mobil, ditutupin semua, kaca dinaikin, nggak bisa diturunin, tutupin, ngap. Maunya gimana ente? Keluar kan? Nggak usah dalam mobil, ente dalam ruangan lain kekunci. Bayu langsung. Ya kan? Ngap itu siksaan paling ringan. Ngap. Ilin itu kemarin udah kita bahas ya, tempat yang tinggi. Artinya apa? Tempat kebaikan makhluk ditulis. Ilin namanya. Anak sijib, tempat yang paling rendah. Itu keburukan makhluk ditulis. Makanya ketika nanti di akhirat ente dikasih
kitab yang berasal dari Iliyin sudah pasti oleh tangan kanannya malaikat yang ngasih. Ente nih di akhirat di para masyarakat ngantri. Pulang sini maju. Ini kitab ente. Ngadep. Ada persidangan kita bawa kitab. Lihat, malaikat ngasih tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kanan berarti Iliyin ente diambil. Kitab ente diambil dari Iliyin. Berarti ente isinya selamat. Tapi kalau malaikat ngasih tangan kiri, itu kitab diambil dari sini. Ada filmnya nggak? Nah, isinya apa tuh? Iya, monster. Itu malaikat ngasih tangan kiri. Tuh tangan kanan, tangan kiri nih. Itu dipanggil gitu kan? Ya, jadi kasih. Gitu kan? Nah, tadinya tangan kiri, salah cuma ngambil doang. Tangan kiri, tangan kanan gitu. Tangan kiri, ternyata ini lagi nyiapin harum-haruman biar nggak bau nih tangan. Ngejar. Wah, selamat insya Allah. Amin. Gitu. Ya, jadi Iliyin sama seksa itu ada yang lain. Ya, makanya nanti paling tidak kalau menurut matematika antum yang membunuh orang tua antum. Ya, dan semua orang tua begitu maunya. Ya, maunya orang tua tuh anak gue yang nguburin gue, bukan gue yang nguburin anak gue. Begitu kan? Semua orang tua maunya gitu. Anak gue yang nguburin gue, bukan gue yang nguburin anak gue. Gitu ya, semua orang tua maunya gitu. Nanti begitu doanya. Ya. Berbakti semua orang tua. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada. Nanti tadi belum merasa kayaknya. Baca. Hah? Nanti kayaknya belum merasa. Ada apa? Tadi kalau harus tadi langsung doa itu baca. Iya, doa itu baca. Nanti jadi baca ini maksudnya begini, kalau kunci doa ya. Setiap doa itu apa aja setelah ente sholat baca. Itu nggak apa-apa. Walaupun nggak berkenaan dengan tempatnya. Tapi ketika ente melaksanakan pas pada tempatnya kan ente udah nggak itu tinggal baca aja, udah hafal. Ya. Makanya kayak ayat 33, ya kan? Nanti tempatnya ketika ente di tempat sepi baca itu ayat, kan itu udah hafal. Itu udah hafal. Ente di hutan baca itu ayat. Begitu saudara, jadi nggak jatuh-jatuh. Nggak jatuh-jatuh. Ya. Kenapa? Nggak gitu. Ya, jadi ente dah kan? Tiga baca ketika ente tempat sepi, ente melalui kuburan, ente melalui hutan, ente di rumah kosong, baca itu ayat. Ya, begitu. Ada yang lain? Ya Rabbana Rabbana